Al-hadis sadis wa huwa hadis ruqyah. Ada hadis ruqyah. Ruqyah itu adalah doa-doa untuk menyembuhkan penyakit, itu namanya ruqyah. Istilahnya orang Jawa jampi. Jampi itu maksudnya ya doa-doa untuk penyembuhan. Jopo, jampi, ruqyah. Wa qad rawal Bukhari fi aktsari min mawdi'in fi sahih, dan telah meriwayatkannya Imam Bukhari dalam lebih banyak dari satu tempat dari kitab sahihnya. Wa hadza nasu, ini adalah nasnya Bukhari fi bab nafathi fi ruqyah, dalam bab meniup. Nafas itu meniup tanpa ludah di dalam ruqyah. An Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rahtan, sama satu kelompok min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tolaku, mereka telah berangkat fi safratin, dalam satu perjalanan, safaruha, yang mereka berjalan, mereka safar di dalam safrah itu. Hatta nazalu, sehingga mereka singgah ala hayyin, atas satu perkampungan min ahyail Arab, dari perkampungan orang Arab. Fastadofu, maka para sahabat itu minta suguhan kepada mereka. Fa'abau, maka mereka enggan ayudhifum, untuk menyuguh para sahabat. Nah ini tamu enggak disuguh, abjadnya ada. Lalu diko, maka disengat seitu dagilah hayi, pimpinan perkampungan itu. Fasa'u, maka mereka usaha lahu, untuk pimpinan itu bikulisyain, dengan segala sesuatu. Tetapi la yang fa'u, tidak bermanfaat kepadanya syai'un, apapun. Faqala ba'dum law ataitum, hendak law ataitum, seumpama kamu mendatangi haulai rahta, kelompok ini para sahabat, alladzina nazala bikum, yang singgah di kampung kamu, tentu sangat baik. Jawabnya law ini dibuang. La'allahu, mungkin dia ayakuna ada inda ba'dhim, la'allahu mungkin ayakuna ada inda ba'dhim, di samping sebagian mereka, sya'un, sesuatu yang bisa bermanfaat untuk pimpinan kami ini. Fa'atahu, maka orang kampung itu datang kepada para sahabat. Faqalu, ya ayyuharatu, hai kelompok ini, inna sayyidana, sesungguhnya pimpinan kami ludhiko, disengat. Entah disengat apa, sengat ular atau sengat apa. Fasa'ina, maka kami telah usaha untuknya fi kulli syai'in, dan segala sesuatu. La yang fa'u syai'un, tapi tidak bermanfaat kepadanya apapun. Walinda hadikum, maka apakah di samping salah satu minkum, dari antara kamu, syai'un, sesuatu yang bisa bermanfaat untuk mengobati pimpinan kami ini. Faqala ba'du, maka berkatalah sebagian para sahabat, nami ya, wallah, demi Allah, inilah rakin, sesungguhnya aku ini ada tukang sembur, tukang suwuk. Walakin wallahi, tetapi demi Allah, laqad istafnakum, sungguh kami telah minta suguhan pada kamu. Falam tudayifuna, kamu tidak mau menyuguh kami. Fama ana birokin, maka tidaklah aku mau menyuwuk lakum, untuk kamu, hatta dasalu, sehingga kamu menjadikan lana untuk kami ju'lan, upah. Fasalahu, maka mereka telah bermufakat dengan para sahabat ala qati'in, untuk memberikan upah satu kelompok minal ghanami, dari kambing. Fangtolaqa, maka berangkatlah salah satu sahabat, yadfulu, dia meludahi pimpinan itu. Wa yaqra'u, dan dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, hatta ka'anna manasyita, sehingga seolah masa Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin maksudnya Fatihah. Ini kalau menurut tafsirnya Imam Syafi'i, ya hati-hati saya mengatakan Nabi itu memulai sholat dengan alhamdulillah, maksudnya memulai dengan Al-Fatihah. Karena sudah biasa di kalangan para sahabat itu menamakan surat itu dengan ayat pertamanya, atau dengan sesuatu yang ada dalam ayat itu.
Ini surat Baqarah, ini surat Nisa, ini surat Alif Lam Mim Tanzil, ini surat Ikhlas, ini surat Qul Huwallahu Ahad, ini surat An-Nas. Nah, maka maksudnya Alhamdulillah ya Fatihah itu ini tidak menafikan bahwa Bismillah termasuk, itu menurut mazhab Syafi'i loh. Dan Bismillah itu sendiri punya fadilah-fadilah yang banyak sekali dalam hadis-hadis. Ya kalau kamu meniup orang baca Bismillah. Hatta kana minasyaitan, hingga kayak seolah-olah dia terlepas min qalin dari tali, jadi masalah kesakitan kemudian sehat walafiat. Fangtolako maka dia berjalannya, fangtolako maka dia berangkat yamsi dalam keadaan yamsi berjalan, mabi tidak ada dalam dirinya qalabatun, rasa sakit lagi. Qala rawi mengatakan faufuhu, maka mereka menepati kepada para sahabat ju'lahum, opah mereka, alladzi salahum, yang mereka telah bermufakat dengan para sahabat alaihim atas opah itu. Faqala ba'dhum iksimu, bagi. Oh, ini kan kelompok ini, jamaah bagi, jangan pangkat sendiri. Wa qala ladzi raqa, dan berkatalah orang yang nyuwuk, la taf'alu, jangan kamu berbuat demikian. Hatta na'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga fanadhkuru lahu, maka kami menceritakan bagi Nabi alladzi kana, perkara yang telah terjadi. Wanangduru, maka kami akan melihat ma ya'muru nabi, perkara yang Rasulullah memerintahkan kami bi dengannya. Faqadimu, maka mereka sampai ala Rasulullah SAW. Fadakaru, maka mereka laporan lahu pada baginda Nabi. Faqala, maka baginda Nabi mengatakan, ma yudrika annaha ruqyah, bahwasanya Fatihah itu ruqyah. Asabtum, kamu benar, iksimu, bagilah, wadribu, dan jadikanlah li bagi untuk aku, ma'akum, bersama kamu, bisa dengan satu bagian, aku ya bagian loh. Nah, ini bukan Nabi itu rakus, itu kan pikiran kamu, bukan begitu. Karena Nabi itu ingin menggembirakan para sahabat bahwa ini hasil dari ruqyah itu betul-betul halal gitu loh. Kalau Nabi mengatakan sudah kamu bagi, saya nggak usah ya, nggak usah kamu kasih saya, maka mungkin sahabat itu akan merasa tidak enak. Wah, Nabi tidak mau, ini walaupun halal tapi ini kurang bagus berarti. Kalau Nabi itu minta dikasih bagian, berarti ini sudah halalnya itu halal betul, halal non thayyibah, kayak wong Solo itu sudah. Yang kamu santri nanti kerja nyuwuk saja ya. Ini bukan hanya hadis nyuwuk, hadis mendapatkan opah, bahkan minta opah karena nyuwuk. Kamu itu gerisi, kamu kuatkan. Ini kalau ada orang sakit kamu bacakan itu, oh insya Allah sembuh. Kemarin tuh ada orang jerawatan datang sama Pak B tuh, bacakan ayat kursi, bacakan kursi, langsung jerawatnya pindah ke punggungnya. Ini kan sudah tampak ganteng, asalnya dia itu susah karena jerawatan. Dia itu kursi itu kuliah haja, apa saja sudah itu masuk semua sudah. Nanti kalau sudah masuk ayat kursi itu nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang itu habis waktu kamu. Bismillah aja sekali cukup. Jadi sifat namanya itu. Inilah rokin, saya ini tukang suwuk saya ini. Itu cuman rizki Allah yang Allah berikan pada para sahabat melalui ini. Itu kadang-kadang tuh saya baca itu di situ heran betul. Ya ada orang tuh sudah lumpuh, sudah nggak bisa apa-apa, ya.
Saya bacain Fatihah, kasih gerak garam, tahu tuh sudah sembuh. Ada juga yang saya bacakan sampai kesel tuh nggak sembuh. Itu ya memang sudah waktunya sembuh sebetulnya begitu. Teman, Allah tuh ingin kasih uang saya lewat itu, gitu kadang. Dan nanti kalau sudah dapat uang saya bagi-bagi juga untuk orang-orang sebagian. Ya. Saya nggak pernah makan uang, makan nasi. Ya. Qala Hafidhul Fatah Ibnu Hajar fi kitab al-Ijarah qalu wa maidrik hiya kalimatun tuqalu inda ta'ajjub adalah kalimat yang dikatakan ketika heran menasyai dari sesuatu. Wa tustamulu dan digunakan fi ta'dhimi syai dalam mengagungkan sesuatu ayatun juga walaikun guna ini adalah pantas di tempat ini. Imam Bukhari bukan ini menyebutkan hadis ini dalam bab ijarah. Maksudnya ijarah minta upah untuk nyuwuk itu boleh gitu maksudnya. Zada subab fi riwayati walam yadhkur nahyan dan rawi tidak menyebut larangan aiman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zada subab min qutib tumim qutah fi riwayati ba'da qali ba maidrik anna ruqyah faqultu ya Rasulullah syai'un ulqiya fi ru'i. Syai'un ini adalah sesuatu ulqiya fi ru'i yang didatangkan oleh Allah dalam hati saya, fi qalbi. Jadi kowe kok ngerti, Kang, kowe kok kena nggo nyuwuk Fatihah kena nggo nyuwuk kok olehmu kok ndi? Dalilmu saka ndi? Bid'ah lho kowe. Oh, gak. Sahabat manturi ya sapa enenge. Nggih iku pokoke rasane teng ati ngoten niku ngoten naon. Syaunul qiyafi ru'ai. Sesuatu yang didatangkan kepada hati saya itu Fatihah itu kan doa bagus sekali itu. Iya karena doa iya karena nasta'in. Muji Allah, Abdul doa alhamdulillah ini kalau mau dirinci menurut orang muhaddisin gitu ya. Saya lihat ini dan orang usul fikih ini Quran ini Fatihah ini kan doa bagus sekali. Ini bismillah, ini alhamdulillah, sebaik-baiknya doa. Ini minta tolong sama Allah. Wah cocok untuk nyuwuk ini. Bukankah nyuwuk itu juga minta kepada Allah? Dan Fatihah ini adalah doa untuk minta kepada Allah. Iya karena butuh iya karena sa'in. Cocok ini. Langsung tak suwuk ning ngoten mawon. Makanya Nabi ya setuju. Nabi tidak mengatakan agama kok ngarang sendiri. Dalil kamu Al-Qur'annya mana, hadisnya mana gitu loh orang tuh. Ulqiya fi ru'i kalam fi ru'i itu apa kamu itu? Tapi Nabi itu tidak mengatakan begitu itu. Maknanya hal-hal seperti ini itu tuh masalah doa-doa seperti ini itu bukan mesti harus ada nas. Orang yang hatinya bersih akan memahami ini cocok. Ada orang tanya itu istighosah kafaya ain shad kifayatuna dari mana? Ya ngono kuwi iki ning wong sing atine nesu iki. Jenenge Abdul Hasan Asyadili. Nek ndonga ngono kuwi aku nerokne ae. Nek atiku regat padha karo atimu. Ya. Tetapi ini orang-orang soleh sudah menggunakan doa ini dan bukan hanya dia sendiri, banyak wali-wali Allah yang sudah dimufakati kesolehannya itu pakai doa itu.
syai'un ulqiya fi ru'ihim fi qulubihim, ya saya ikut saja. Maka para ulama itu bikin doa yang macam-macam, bikin hizib-hizib. Imam Nawawi sendiri itu al-hafidh, al-muhaddis, al-faqih, al-mujtahid, bikin hizib Nawawi, hizib-hizib Bahar dan sebagainya, itu Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini semua masuk di dalam kategori doa, yang doa itu memang diperintahkan oleh Allah, nggak usah dimasalahkan yang begini. Dan kalau kita melihat doa-doanya para sahabat, ya, kita akan menemukan banyak sekali yang seperti ini. Kayak Ala ibn al-Hadrami, ini seorang walinya sahabat ini. Sahabat itu kan wali semua, iya, sahabat itu wali semua, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Tapi Ala ibn al-Hadrami ini banyak khawariqul adah. Maka dia doa, ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim. Ini tidak ada nasnya, tetapi itu kan semua sudah masuk. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Oh ya kan? Wala sharihun, ini adalah jelas fi anna sahabi, bahwa sahabat tadi lam yakun indahu, tidak ada di sisinya ilmun mutaqaddamun, ilmu mutaqaddimun, ilmu yang mendahului bima syari'atul ruqa, dengan disyariatkannya ruqyah bil Fatihah, dengan Fatihah. Walakinahu sahabat itu, walakinahu perbuatan sahabat itu syai'un fa'alahu bisyadi, ada sesuatu yang dia mengerjakannya dengan istihadnya. Walam malam yakun, ketika tidak ada fi di dalamnya mukhalafatul masyru', menentang kepada yang masyru', aqrahu maka mengikrarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya nabi, karena menerima yang sesuai dengan masyru' itu, sunnah itu adalah sunnahnya, wa tariqatu dan jalannya. Fi iqrari ma, dalam mengikrarkan perkara kana yang adanya dia itu minal khairi, dari kebaikan, la tataradabu, yang tidak berakibat alih atasnya mafsadatun mafsadah, wa ilam yakun, kan walaupun adanya dia itu min amr lam, walaupun tidak ada dia itu min amr Rasul sallallahu alaihi wasallam nason, secara nas. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qad asabtum iksimu wadribu lima'akum bisamin, ka'annahu arada al-mubalaghah, seolah-olah beliau itu mengendaki mubalaghah, menyangat-nyangatkan fi ta'nisim, dalam menenangkan para sahabat, kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, ini penting, ini ruqyah ini penting. Dan yang ngaji itu sekarang itu orang-orang Wahabi itu mulai seneng ruqyah. Ya, itu orang-orang PKS itu kan banyak orang Wahabi itu. Sekarang membuat pos-pos ruqyah di mana-mana itu. Dan di Saudi juga begitu. Sekarang ada orang-orang Wahabi itu ahli ruqyah. Bahkan ruqyahnya itu terus dimasukkan ke kaset, doa-doa ruqyah itu. Padahal dulunya mereka anti ruqyah. Masuk Zubail, Zubail itu masuk pimpinan imam Masjidil Haram, pimpinan takmir Masjidil Haram. Dia ini punya anak yang agak sakit gitu, udah lumpuh, terus otaknya agak nggak waras. Waktu musim haji itu di ruqyah sama orang Bandung sih loh, si Amis apa mana itu loh, yang cerita Pak
Ustadz Ahmad itu. Diruqyah sembuh. Padahal sudah sakit itu sudah puluhan tahun. Maka dia heran ya. Oh, orang Indonesia ini hebat juga rupanya ini. Ya. Ini saya tiup segala macam tiupan itu nggak mempan, ini kok ditiup orang Indonesia kok langsung sembuh.